Rapimnas Partai Golkar memutuskan mengusung Prabowo Subianto dan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024. Yaitu keputusan untuk mendukung dan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon bakal presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Bakal calon wakil presiden. Nah, tentunya tadi surat sudah diserahkan, surat keputusan kepada Mas Gibran, dan juga tadi dihadiri langsung oleh Bapak Prabowo Subianto, dan ini menjadi bahan untuk pertemuan antara Ketua Umum. Gibran Rakabuming Raka yang hadir di Rapimnas Partai Golkar mengapresiasi dukungan Partai Golkar. Gibran menyatakan akan menindaklanjuti hasil Rapimnas dan segera berkoordinasi dengan Prabowo. Terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindaklanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sementara bakal capres Prabowo Subianto menyatakan menerima usulan Partai Golkar yang mengusung Gibran sebagai bakal cawapresnya. Prabowo juga memuji keputusan Golkar dan Airlangga Hartarto yang berjiwa besar dan lebih mementingkan kepentingan bangsa. Dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ini keputusan Golkar, ya. Ini saya tadi anggap ini sesuatu keputusan yang sangat luar biasa, sangat berjiwa besar. Tadinya mencalonkan Pak Airlangga sebagai presiden atau wakil presiden, tapi Golkar melepas kepentingan partai golongan demi kepentingan yang besar. Tentunya ini kehormatan saya terima, dan karena kita koalisi Indonesia Maju terdiri dari sekarang 8 partai, 4 partai parlementer dan 4 partai non parlementer, tapi juga punya akar, punya dukungan. Jadi biasanya kita nanti akan rapat. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan dalam penentuan bakal cawapres, Koalisi Indonesia Maju mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dan taat pada pimpinan. Jika baca pres telah memutuskan nama, maka anggota koalisi akan mengikutinya. Kalau koalisi kita ini kan Indonesia Maju kan, saudara-saudara kan lihat, pasti asas musyawarah mufakat, taat kepada pemimpin. Ya. Kalau capres sudah memutuskan, pasti semua ikut. Jika nantinya Gibran Rakabuming Raka jadi dideklarasikan sebagai bakal cawapres Prabowo, maka Pilpres 2024 akan diikuti 3 pasangan bakal capres dan cawapres. Survei indikator politik memperlihatkan jika Prabowo berpasangan dengan Gibran bisa meraih elektabilitas 37,5%. Sementara elektabilitas Ganjar Mahfud berada di angka 32,2% dan Anies Muhaimin di angka 22,7%. Sedangkan di survei LSI, elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran berada di angka 36%. Pasangan Ganjar Mahfud MD di angka 33,1%, sedangkan Anies Muhaimin 23,5%. Setelah Golkar secara resmi mengusung Prabowo-Gibran sebagai bakal capres dan cawapres, kini tinggal menunggu akankah Koalisi Indonesia Maju segera mendeklarasikan pasangan Prabowo dan Gibran sebagai bakal capres dan cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas lebih dalam soal langkah Golkar mengusung Gibran sebagai bacawa pres Prabowo bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dan Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Doli, ini Golkar mengusung Gibran sebagai bacawa pres untuk Prabowo Subianto. Artinya Gibran sudah kader Partai Golkar? Jadi Rapimnas tadi itu sebenarnya ada beberapa agenda ya. Agenda pertama adalah bicara tentang soal
sikap Golkar terhadap menghadapi Pilpres 2024. Nah, ini dibagi dua juga. Yang pertama adalah memang poin pentingnya adalah bahwa pada Rapimnas pertama kita sudah memutuskan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Ya. Tentu kalau ingin mengubah keputusan itu harus rapat pimpinan nasional lagi. Nah, setelah kita sudah menyatakan membangun koalisi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju, yang capresnya ada Pak Prabowo, tentu urusan internal kami harus kami rapihkan. Nah, jadi tadi adalah penegasan sebetulnya bahwa calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar adalah Pak Prabowo Subianto. Nah, kemudian tentu kan sekarang ini tanggal 19 sampai 25 kan pendaftaran capres dan cawapres. Bicara capres nggak mungkin nggak bicara cawapresnya. Ya. Maka kemudian berdasarkan pertimbangan dalam 2 hari terakhir ini kami rapat dengan seluruh DPD se-Indonesia, provinsi se-Indonesia, terus kemudian dengan dewan-dewan, ketua umum, bank komunikasi, sampailah pada keputusan tadi kita Ada nama mengusulkan Gibran Rakabuming nama Raka. Pak Gibran Rakabuming. Oke. Nah, soal posisi kan apakah saudara Gibran itu sebagai kader apa ya? Sampai saat ini kan belum ada pernyataan resmi. Kami juga menghormati ya bahwa saudara Gibran belum pernah menyatakan atau menganulir bahwa beliau adalah kader PDIP Perjuangan gitu ya. Oke. Jadi kalau urusan nanti apakah akhirnya berlabuh tetap menjadi kader PDIP atau berlabuh di partai mana termasuk Partai Golkar, itu sepenuhnya hak konstitusionalnya saudara Gibran ya. Oke. Tapi kan yang bisa semalam sebelum memutuskan itu. datang ke Rapimnas Golkar hari ini, Gibran mengaku sudah bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Anda sudah tahu soal perbincangan atau komunikasi itu dengan Puan, antara Gibran dan Puan? Sudah Ya, diinformasikan juga oleh Gibran. Kami tahu bahwa saudara Gibran sudah datang ke Jakarta sejak tadi malam. Menurut informasi yang kami dapat, beliau menemui pimpinan PDI Perjuangan, tapi saya tidak tahu isi pertemuannya seperti apa. Tadi pagi juga sebelum datang ke kantor Golkar di Selipi, saudara Gibran juga ketemu dengan beberapa ketua umum partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Oke, setelah Rapimnas kemudian mengusung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Anda Pak Erlangga Hartarto dipanggil ke istana. Apa yang dibicarakan dengan Presiden Jokowi? Oh iya, tadi memang seharusnya agenda hari ini itu setelah Rapimnas, tadinya rencana jam 2 mau kumpul rapat lagi dengan Pak Prabowo dan seluruh ketua partai politik. Tapi karena memang rapat pimpinan nasionalnya selesai tadi sekitar jam 4 ya, setengah 4 begitu. Dan kalau tidak salah Pak Prabowo juga sudah punya agenda ke Jawa Timur untuk menghadiri Hari Santri besok. Nah, jam 5 memang diagendakan ketua umum kami bertemu Pak Presiden. Apa yang Tapi dibicarakan? saya belum tahu karena tadi saya pisah keluar dari DPP, pisah dengan ketua umum ke istana ketemu Pak Jokowi. Atau minta Pak izin dulu Presiden. kepada Presiden karena anaknya akan diusung oleh Golkar, gitu Bung Doli? Ya tentu saya kira tidak mungkin tidak disampaikan hasil rapat pimpinan nasional itu. Ya, pertama karena memang Pak Ketua umum kami adalah Menko Perekonomian dan kemudian ya sebagai pembina politik Pak Jokowi kan tentu harus tahu setiap perkembangan dan kita adalah bagian dari koalisi pemerintahan. Tentu yang berkait dengan keputusan apalagi nama yang diusulkan ini adalah putra Pak Presiden, tentu itu pasti akan disampaikan. Tapi hasil perbicaranya belum disosialisasikan oleh Ketua Umum belum kepada dapat update. Ya. Oke, ya. Baik, Pak Viva. Jadi gimana kan PAN kan selama ini bersikuku untuk mengusung Erick Thohir sebagai bacawa pres untuk Prabowo Subianto, tapi hari ini Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka. Sikap PAN gimana? Sikap PAN sebenarnya dari awal kan sama dengan partai-partai yang lain, masing-masing akan mengusung kadernya sendiri-sendiri.
Golkar mengusung Pak Erlangga, PAN mengusung Mas Erick Thohir, Demokrat mengusung AHY dan sebagainya. Jadi itu adalah hal yang wajar, tapi satu hal ini sudah mulai mengkerucut dan keputusan dari masing-masing partai juga sudah jelas, arahnya juga sudah jelas, nama calon wakil presiden juga sudah di Ya. kantong Pak Prabowo. Oh, Jadi sudah ya? semuanya Namanya sudah tinggal berarti ya? momentum. Namanya sudah, hanya tinggal peresmian saja, dan Oke. orientasi dari PAN sebenarnya adalah untuk koalisi Indonesia Maju itu agar menang Pilpres 2024. Baik. Karena PAN sudah 2 kali mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden, Oke. dan PAN berharap betul agar dalam Pilpres 2024 ini bisa menang dengan seluruh anggota koalisi Indonesia Pak Maju. Viva, Anda menyatakan nama itu sudah ada di kantong Prabowo Subianto, siapa bacawa presnya. Nanti siapapun nama yang di kantong Prabowo Subianto itu ketika akan dideklarasikan, PAN akan terima? Itu adalah keputusan objektif, keputusan rasional. Nama yang akan diumumkan itu PAN akan menerima dengan senang hati, dan seluruh kader-kader PAN akan terus berjuang bersama dengan koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres yang diusung bersama-sama, dan kita berharap agar kekuatan yang besar ini punya potensi yang besar untuk dapat memenangkan Baik, pemilu siapapun presiden. itu bacawa presnya ya. Kalau pagi tadi kan juga Ketua Umum Anda Pak Zulhas sempat bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka. Apa yang dibicarakan? Apakah meminta izin, bahasa Jawanya kulon nuwun dulu begitu kepada Pak Zulhas? Ya, Mas Gibran dan Bang Zulkifli Hasan ini kan kayak kakak dan adik, sudah beberapa kali bertemu dalam acara formal dan non formal. Jadi proses komunikasi politik tadi pagi sambil sarapan adalah merupakan titik kulminasi bahwa seluruh anggota koalisi Indonesia Maju punya pemahaman yang sama untuk dapat bergabung secara kolektif, kolegial, dapat menang pemilu presiden. Dan ini harapannya dengan semakin mengkerucut nama, kita akan segera untuk melakukan persiapan dalam proses kampanye, bikin program, dan membuat manajemen kampanye yang lebih bagus. Kan sekarang masih belum tahu siapa yang menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Tapi kalau itu bukan Erick Thohir yang didukung oleh PAN, nggak masalah ya, tetap all out, Pak Viva. Siapapun nanti yang diputuskan oleh Pak Prabowo bersama dengan seluruh pimpinan koalisi Indonesia Maju, Partai Amanat Nasional akan bersama-sama dengan seluruh ketua umum partai politik koalisi Indonesia Maju untuk berjuang bersama-sama. Baik, Pak Nyarwi, kurang 4 hari lagi sampai penutupan pendaftaran baca pres bacawa pres. Menurut Anda apakah Prabowo Subianto sudah punya nama yang dikantongi menjadi bacawa pres atau masih galau nih kalau melihat langkah-langkah manuver pada hari ini? Saya kira kejelasan cawapresnya Pak Prabowo itu hari ini makin terang ya, Cindy. Dari sisi nama-nama kan sudah ada paling nggak 2 nama yang paling beredar kan Pak Erick ya sama Mas Gibran. Dan kalau lihat peristiwa hari ini dengan Golkar ya mendeklarasikan secara resmi gitu Mas Gibran sebagai cawapres, maka peluang Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo itu jelas paling besar ya sampai hari ini gitu. Tentu di beberapa data riset dari lembaga survei kredibel ya juga ada yang mengatakan kan istilahnya tingkat elektabilitas Mas Erick gitu, Pak Erick sebagai cawapresnya Pak Prabowo maupun dalam pasangan Pak Erick Prabowo juga cukup besar, lebih besar bahkan dari Mas Gibran. Tetapi kalau dari sisi ya untuk mengkonsolidasikan ya parpol pendukung Pak Prabowo, saya kira nama Mas Gibran itu paling potensial atau paling kuat gitu, karena kita tahu ya parpol namanya aja Koalisi Indonesia Maju ya, semangatnya kan tegak lurus pada Pak Jokowi. Dan kita juga lihat ya hari ini tadi kan setelah momen Golkar mendeklarasikan kan ada pertemuan ya di istana antara Prabowo dengan Pak Jokowi, disusul kemudian Pak Erlangga dengan Pak Jokowi juga. Artinya kan saya kira ya walaupun mungkin ada pembicaraan terkait pemerintahan, tetapi kecil kemungkinan ya tidak membicarakan peristiwa hari ini ya. Apalagi tadi pagi juga ketumnya
Mas Viva juga, Pak Zul itu kan juga disowani Mas Gibran kan gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat konstelasi peristiwa hari ini, peluang Mas Gibran untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo, saya kira itu paling besar ya. Dan ini Karena tentu dengan alasan Gibran ya, adalah orang yang paling bisa diterima oleh anggota koalisi Indonesia Maju. ya, itu alasan yang pertama ya, alasan di mana ya, bukan dari nama-nama yang juga diusulkan oleh para ketua umum. Itu kan untuk menghindari ya semacam tidak munculnya konsensus. Tapi ada alasan yang lain juga saya kira tadi, misalnya Gibran under 40 misalnya, dan itu kan beberapa kali disampaikan oleh ketua umum Golkar Ya. Pak Erlangga kan juga segmen, juga saya lihat juga Bang Doli, segmen pemilih di bawah 40 tahun itu kan sangat besar. Nah itu yang kedua. Nah alasan yang ketiga saya kira juga menarik ya. Di mana misalnya Gibran ini kan juga menjadi wali kota Solo ya, dan juga putra Pak Presiden, tentu ada harapan besar di mana restu dari Pak Jokowi dan approval rating Pak Jokowi, masyarakat ke Pak Jokowi ini kan masih sangat tinggi, sehingga suara itu bisa mempertebal ya dukungan kepada Pak Prabowo. Walaupun di beberapa data survei yang dirilis oleh teman-teman di lembaga riset yang kredibel itu juga mengindikasikan sebenarnya elektabilitas Pak Prabowo itu sudah sangat unggul ya di Baik. beberapa simulasi. Tetapi kalau itu muncul nama Mas Gibran sebagai cawapres, tentu harapan untuk mempertebal kemenangan itu makin kuat. Oke. Ini Nah, Cindy Pak yang saya Nyarwi, kira juga menjadi modal dari kelompok kubu koalisi ini. jika Gibran menjadi bacawa pres Prabowo Subianto, apa dampaknya dengan PD Perjuangan? Karena kita nggak tahu ya, sekarang ini Gibran sudahkah keluar dari PD Perjuangan bergabung dengan Golkar, kan kita belum tahu. Apakah ini akan berdampak nanti pada PD Perjuangan? Hubungan PD Perjuangan dengan Gibran dan juga dengan Jokowi. Ya, saya kira langsung tidak langsung ya, dalam kadar tertentu pasti ada dampaknya Cindy ya. Misalnya ya, seandainya kita kan baru bisa mengandai-andai karena Ya. Mas Gibran belum masih konfirmasi juga kan gitu. Seandainya misalnya tadi kan jaketnya batiknya Mas Gibran kan baru coklat ke kuning-kuningan. Belum pakai jaket kuning. Belum Kalau pakai jaket. Pak Prabowo tadi kan benar-benar pakai jaket kuning ketika di Rapimnas tadi ya Bang Doli. Nah, ini Ya. itu tentu berbeda kalau misalnya benar-benar Mas Gibran tuh pakai jaket kuning kan gitu. Nah, kalau itu yang terjadi tentu ada mekanisme yang resmi di mana beberapa kali kita dengar dari para tokoh PDIP, berarti otomatis kan keluar dari PDIP meskipun itu tidak dinyatakan atau Oke. menyatakan mengundurkan diri, kan itu juga bisa aja. Baik. Tapi kalau misalnya terlepas dari itu semua ya, seandainya betul-betul dicawapreskan oleh kubunya partai-partai yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran menerima, saya kira gitu ya, semacam guncangan atau gempa politik ini juga bisa kuat di wilayah Jawa Tengah gitu ya, DIY, dan juga mungkin merembet ke Jawa Timur. Karena battlegroundnya itu selama ini dianggap kan wilayah Jawa Timur ya, khususnya di mana banyak para pendukung pemilih NU yang kemungkinan bisa jadi rebutan untuk Pak Ganjar Mahfud gitu maupun Pak Anies Muhaimin. Nah, kalau ini yang terjadi tentu guncangan atau perubahan dari di Jawa Tengah, DIY dan lain-lain, saya kira itu potensial terjadi. Karena apa? Karena Cindy, dari beberapa survei lembaga kredibel kan masih ada itu swing voter sekitar 23%-an ya, dari masing-masing capres-cawapres, dan itu potensial menurut saya bisa diperebutkan ya dalam oleh para khususnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini untuk mempertebal basis dukungannya. Dan itu saya kira juga memunculkan reaksi ya dari kubu PDIP dan juga para relawan yang selama ini mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud, itu kira-kira. Baik, Pak Bung Doli, jadi kalau tadi sudah dideklarasikan bahwa Golkar mendukung Prabowo dan Gibran, disebutkan oleh Pak Viva ada satu nama sebenarnya sudah dikatakan oleh Prabowo Subianto. Jadi kapan Koalisi Indonesia Maju ini mendeklarasikan pasangan calonnya? Ya, saya kira tergantung rapat terakhir, rapat finalisasi yang akan digelar Pak Prabowo bersama dengan ketua partai politik yang lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Ya, waktu kita masih cukup ya, terakhir sampai tanggal 25. Ya, mungkin 1-2 hari ini dicari waktu kapan rapat itu digelar. Jadi kalau rapat itu digelar, di situ nanti pasti ketahuan dan kemudian kapan juga termasuk diagendakan deklarasinya dan sampai juga pendaftarannya ke KPU. Baik. Pak Viva, kurang 4 hari lagi menuju pendaftaran. Jadi apa yang didorong oleh PAN untuk capres dan cawapres? Partai Amanat Nasional melakukan konsolidasi dengan sesama anggota Koalisi Indonesia Maju. Terus kita bertemu secara non formal untuk menyatukan soliditas persamaan
spirit perjuangan, dan ini sudah dalam tahap akhir untuk penentuan capres-cawapres pasangan yang akan kita usung, kita daftarkan di KPU. Untuk harinya menunggu keputusan teknisnya dengan ketua-ketua koalisi Indonesia Maju kapan, tapi prinsipnya ya kira-kira ya sama dengan Mas Doli sehari 2 hari ini, dan kita masih ada menunggu Prabowo Subianto kembali dari Hari Santri ini, peringatan dari Santri Surabaya. Ya, besok ada Hari Santri. Nah, setelah itu saya rasa ketua umum partai politik di koalisi Indonesia Maju akan berkumpul untuk merumuskan secara teknis proses pendaftaran di KPU secara resmi. Jadi ini hanya momentum teknis saja, karena seluruh anggota koalisi sudah sepakat, kan namanya sudah ada di kantongnya Pak Prabowo. Baik, sampai 4 hari ke depan kita masih akan menunggu deklarasi nama dari kantong Prabowo yang akan dikeluarkan dan diumumkan kepada publik, didaftarkan ke KPU. Terima kasih Bung Doli, terima kasih Pak Viva, terima kasih Sama-sama. Mas Nyarwi telah bergabung bersama kami.